Halo semuanya, selamat datang kembali di Hening Story. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir di cerita malam ini. Sebelum kita mulai, jangan lupa tinggalkan jejak di kolom komentar, absen dari kota mana kalian mendengarkan kisah ini. Duduklah dengan nyaman, tarik napas pelan, dan biarkan setiap kalimat membawa kalian ke perjalanan hati yang mungkin pernah kalian rasakan atau sedang kalian jalani. Inilah kisah tentang cinta, luka yang tak terlihat, dan perjuangan dua hati yang mencoba saling menemukan kembali. Selamat menyimak. Nadia selalu percaya bahwa pernikahan adalah rumah yang dibangun dari kejujuran. Namun sejak awal, rumah itu tidak pernah kokoh untuknya. Ia menikah dengan Raka 2 tahun lalu. Sebuah keputusan yang dilihat semua orang sebagai kisah cinta yang manis. Tapi hanya dia yang tahu bahwa sebelum akad diucapkan, ada kegamangan yang terus berputar di dadanya. Raka adalah lelaki yang baik, setidaknya di mata keluarga dan orang-orang yang mengenalnya. Sosok yang hangat, bertanggung jawab, dan dewasa. Namun di balik itu, Raka menyimpan sesuatu yang tidak pernah berhasil benar-benar ia buka pada Nadia. Ada rahasia yang seperti bayangan mengikuti setiap langkah mereka sejak hari pertama. Nadia baru menyadarinya setelah pernikahan memasuki bulan ketiga. Kebiasaan Raka sering keluar malam, alasan pekerjaan yang tak pernah bisa ia cek, dan jarak yang perlahan terasa. Tapi Nadia selalu memilih diam. Ia takut jika pertanyaannya justru membuka pintu ke arah yang tidak ingin ia lihat. Sore itu, di ruang tamu rumah kecil mereka, Nadia duduk sambil menunggu Raka pulang. Suasana hening, jam dinding berdetak, memberi jeda panjang antara harapan dan kecemasan. Ia memegang teleponnya, menahan dorongan untuk menanyakan, "Kamu di mana?" Sejak menikah, pertanyaan sederhana itu selalu terasa seperti tuduhan. Pintu terbuka. Raka masuk dengan wajah lelah. "Maaf pulang malam," katanya dengan senyum tipis. "Gak apa-apa," jawab Nadia lirih. Tapi di balik senyum Raka ada aroma parfum yang bukan milik Nadia. Parfum lembut, feminim yang sudah 2 kali tercium sebelumnya. Nadia mengangguk, seolah tidak sadar, tapi dadanya menegang. Malam itu ketika Raka sudah tidur, Nadia mengambil ponselnya dan memandang suaminya lama. Ia tidak ingin memeriksa, ia tidak ingin menjadi istri yang curiga. Tapi ketakutan bahwa dirinya sedang berjalan sendirian dalam pernikahan ini membuatnya menahan nafas. Ia memutuskan menghubungi seseorang yang selalu menjadi tempatnya berbagi. Alia, sahabatnya sejak SMA. "Nat, boleh aku cerita?" "Video call aja, Nat. Kamu kedengeran sedih." Saat wajah Alia muncul, Nadia langsung menangis. "Aku takut kalau Raka tidak jujur." Alia tidak langsung menuduh atau memanas-manasi. Ia hanya berkata, "Nat, kalau kamu ngerasa ada yang beda, itu berarti ada sesuatu yang berubah. Tapi jangan buru-buru nyimpulin. Kamu harus lihat faktanya dulu, bukan cuma rasa takut." Nadia tahu, Alia selalu objektif, tapi hatinya tidak tenang. Beberapa hari kemudian, Nadia memutuskan untuk menunggu kepulangan Raka tanpa memberitahu. Ia ingin melihat apakah jam pulangnya selalu seperti itu. Namun hari itu, Raka tidak pulang hingga pukul 1 dini hari. Dan ketika akhirnya ia pulang, ekspresi terkejut di wajahnya seperti pisau bagi Nadia. "Kamu masih bangun?" tanya Raka cepat. Nadia menelan ludah. "Aku nunggu kamu." "Oh, barusan ada rapat mendadak." "Rapat? Jam 1. Raka, kamu yakin?" Suaranya menyisakan luka. Raka mendengus, tersinggung. "Nadia, kamu mulai curiga. Aku capek kerja, bukan hal yang salah." Namun, Raka tidak menatap matanya ketika berbicara. Gerak tubuhnya gelisah. Setelah Raka tidur, Nadia melihat kemeja yang ia letakkan sembarangan. Di kerahnya ada setitik lipstik warna koral. Bukan warnanya. Nadia tidak pernah memakai lipstik warna itu. Tangannya gemetar, dan untuk pertama kalinya sejak menikah, Nadia membiarkan dirinya menangis tanpa suara. Ia belum tahu bahwa ini hanyalah awal dari sesuatu yang jauh lebih berat.
Sejak menemukan lipstik koral itu, hari-hari Nadia berubah menjadi rangkaian detik yang penuh tekanan. Ia melanjutkan rutinitasnya seperti biasa, menyeduh kopi untuk 2 cangkir, menata meja makan, membuka jendela tiap pagi, tapi semua itu terasa seperti gerakan otomatis tanpa jiwa. Seolah tubuhnya berjalan, sementara hatinya tertinggal di malam ketika ia melihat bukti pertama ketidakjujuran suaminya. Raka tetap bersikap seperti biasanya, senyum ramah, obrolan ringan, dan ciuman singkat di kening setiap kali berangkat kerja. Tapi justru karena itu, luka yang Nadia rasakan semakin dalam. Keakraban yang dipertahankan Raka terasa seperti topeng yang dipaksakan. Ada jarak yang tidak terlihat, namun semakin terasa dari hari ke hari. Siang itu, Nadia duduk di dapur sambil menatap ponsel. Alia mengirim pesan. Alia, Nat, kamu baik, jangan dipendam sendiri. Nadia, aku takut tanya langsung ke Raka, takut jawabannya lebih nyakitin dari ketakutan aku. Alia, kadang kita butuh terluka dulu biar bisa sembuh, tapi kamu harus siap dengan apapun. Nadia, aku belum siap. Nadia meletakkan ponselnya dan menatap jendela. Hujan turun perlahan, seperti mengiringi perasaannya. Ia memejamkan mata berharap semua ini hanyalah rasa curiga yang berlebihan. Tapi ingatan tentang aroma parfum asing dan lipstik itu terus mengganggunya. Beberapa hari berikutnya, jarak antara Nadia dan Raka semakin jelas. Mereka masih tinggal di rumah yang sama, tidur di ranjang yang sama, tapi ada perbedaan yang tidak bisa dibohongi. Raka semakin sering mengalihkan tatapannya. Malam itu, ketika hujan kembali turun, Nadia memutuskan untuk mencoba berbicara. Ia tidak ingin hidup dalam kepura-puraan. Raka, panggilnya pelan ketika suaminya baru menutup laptop usai bekerja. Raka menoleh. Kita bisa ngobrol. Suara Nadia rapuh tapi tegas. Ngobrol apa? Raka terdengar berhati-hati. Nadia menarik nafas panjang. Belakangan kamu sering pulang malam, dan aku jadi mikir macem-macem. Raka terdiam. Tangannya berhenti bergerak. Nadia, kamu mau bilang apa sebenarnya? Aku ngerasa kamu berubah. Aku ngerasa kamu jauh. Aku cuma pengen tahu, apa ada sesuatu yang kamu sembunyiin? Sejenak hanya suara hujan yang terdengar. Raka menghela nafas dan menyandarkan tubuhnya. Nadia, kamu harus percaya sama aku. Jangan mikir yang aneh-aneh. Nadia menatapnya lama. Kalau begitu, lipstik dikerah ke meja kamu? Dari mana? Wajah Raka langsung berubah. Ada jeda 5 detik, hening yang menampar. Sebelum akhirnya ia menjawab. Nat, itu cuma kecelakaan. Aku ketemu klien perempuan. Mungkin Tanta sengaja kepleset saat salaman atau apa. Aku juga gak sadar. Beneran cuma itu. Alasan itu terdengar sangat dibuat-buat. Nadia tahu. Tapi ia juga tahu, jika ia terus mendesak, pertengkaran besar bisa terjadi. Ia tidak siap menghadapi itu malam ini. Nadia tak membalas lagi. Ia hanya mengangguk kecil, meski hatinya memberontak. Raka bangkit dan menuju kamar mandi, meninggalkan Nadia seorang diri di sofa. Saat pintu kamar mandi tertutup, Nadia akhirnya menangis. Bukan karena lipstik itu, tapi karena ia sadar Raka tidak berusaha meyakinkannya. Tidak ada upaya untuk membuatnya merasa aman. Raka hanya ingin mengakhiri pembicaraan secepat mungkin. Beberapa hari kemudian, Alia datang ke rumah Nadia. Ia langsung memeluk sahabatnya yang terlihat semakin pucat dan lelahan. Kamu kurusan, Nat? Ujar Alia. Aku cuma kurang tidur, jawab Nadia memaksakan senyum. Alia menghela nafas. Aku tahu kamu bohong. Mereka duduk di ruang tamu. Nadia menceritakan semuanya. Parfum asing, lipstik, alasan Raka, dan kegelisahan yang terus menekan dadanya setiap hari. Alia menggenggam tangan Nadia. Nat, kamu harus hati-hati. Kalau kamu terus diam gini, kamu bakal makin tersakiti. Mungkin kamu perlu bukti yang jelas. Kayak apa? Kamu butuh tahu apa yang sebenarnya Raka lakukan saat dia bilang lembur. Tapi kamu jangan gegabah. Kamu harus kuat dulu. Nadia menunduk. Aku takut, Li.
Aku di sini buat kamu. Apapun yang kamu temui nanti, kamu nggak sendirian. Dan untuk pertama kalinya dalam beberapa hari, Nadia merasa sedikit lega. Ada seseorang yang peduli, yang tidak membuatnya merasa gila karena curiga. Malam berikutnya, Raka kembali pulang lewat tengah malam. Nadia sengaja berpura-pura tertidur. Ia mendengar langkah Raka yang pelan, seolah sedang menyembunyikan sesuatu. Ketika Raka masuk kamar mandi, Nadia menoleh. Tas kerja Raka terbuka sedikit. Di dalamnya terlihat kotak kecil berwarna biru muda. Nadia bangkit dan mendekat. Dengan tangan gemetar, ia membuka sedikit penutup kotak itu. Di dalamnya ada gelang emas tipis, indah, elegan, dan bukan miliknya. Nafas Nadia tercekak. Gelang itu tidak dibeli untuknya. Ia yakin. Ketika pintu kamar mandi berderit, Nadia buru-buru menutup tas itu dan kembali ke posisi tidur. Ia merasa dunia runtuh. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Nadia merasakan tubuhnya bergemetar begitu hebat. Bukan karena marah, tapi karena kenyataan mulai memperlihatkan wajah aslinya. Sejak menemukan gelang emas itu, hari-hari Nadia berubah menjadi labirin yang membuatnya tersesat. Tidak ada arah yang benar. Setiap langkah terasa seperti petunjuk menuju sesuatu yang menyakitkan. Tapi ia tidak bisa mundur. Ia harus tahu. Ia harus berhenti menutup mata pada sesuatu yang jelas-jelas sedang merusak pernikahannya. Namun rasa takut tetap menjadi tembok yang menahannya. Di pagi berikutnya, saat menyiapkan sarapan, Nadia memperhatikan Raka dari kejauhan. Suaminya duduk sambil menggulir ponsel, tersenyum sesekali seperti sedang membaca sesuatu yang menyenangkan. Itu adalah senyum yang sudah lama tidak ia lihat. Setidaknya tidak ditujukan bagi Nadia. Ada yang lucu? Tanya Nadia mencoba terdengar biasa. Raka tersentak sedikit, lalu menaruh ponselnya. Enggak, cuma baca meme. Nadia mengangguk tanpa komentar. Tapi ia melihat gerakan Raka sebelumnya. Ketika ia mendekat, tangan Raka cepat menutup layar ponselnya. Seolah takut ketahuan. Ada sesuatu yang salah. Raka tidak pernah seperti itu dulu. Saat sarapan, Nadia memberanikan diri bertanya, "Kamu ada rencana pulang malam lagi hari ini?" Raka berhenti mengunyah. Kayaknya iya, ada revisi pekerjaan mendadak. Nada suaranya datar dan cepat, seperti jawaban yang sudah ia siapkan sebelumnya. Nadia mengangguk. Oh, ya udah. Tapi dalam hatinya, ada suara kecil berbisik. Kamu bohong, Raka, dan kamu gak berusaha lagi buat nutupinnya. Siang itu, Nadia pergi ke rumah Alia. Ia tidak sanggup menghabiskan hari sendirian dengan pikiran yang berputar-putar. Alia membuka pintu dengan wajah khawatir. "Nat, kamu kelihatan makin pucat." Nadia langsung memeluknya. Tubuhnya gemetar. "Alia, aku ketemu gelang di tas Raka." "Gelang? Buat siapa?" "Bukan buat aku. Aku yakin itu bukan buat aku." Alia menghela napas panjang. "Nat, ini udah masuk ke tahap yang beda. Kamu gak bisa terus pura-pura gak tahu." Nadia menunduk. "Aku takut kalau aku tanya langsung, aku takut jawabannya beneran." Alia meraih bahunya. "Nat, kamu harus kuat. Kamu gak bisa hidup dalam ketakutan. Kalau kamu siap, aku bisa bantu cari tahu." Nadia terdiam. "Maksudnya? Aku bisa ikut kamu ngelihat dia pulang dari kerja, atau ngecek kemana dia pergi saat bilang lembur." Nadia terkejut. "Kamu yakin? Mau bantu aku sejauh itu? Aku sahabatmu. Kalau kamu terluka, aku juga ngerasa." Nadia menutup wajahnya dengan kedua tangan. Air mata jatuh pelan. "Aku gak pernah nyangka pernikahan aku bakal kayak gini." Alia memeluknya erat. "Nat, kadang orang yang paling kita percaya adalah orang yang paling bisa ngasih luka terbesar. Tapi kamu gak sendirian." Kalimat itu menyelinap ke dalam dada Nadia, menghangat sedikit dari dingin yang sudah lama menguasai hatinya. Malam itu,
Nadia dan Alia memutuskan melakukan sesuatu yang selama ini tidak pernah Nadia bayangkan. Mengikuti Raka dari kejauhan. Ketika jam menunjukkan pukul 7 malam, Raka mengirim pesan singkat. "Aku lembur ya, jangan tunggu." Nadia membaca pesan itu berkali-kali. Ada sesuatu yang pahit di tenggorokannya. Alia yang sudah ada di rumah Nadia segera berdiri. Saatnya kita cek kebenarannya. Nadia memeluk tasnya. "Aku deg-degan sih, Li." Alia menggenggam tangannya. "Nat, apapun yang kita temuin nanti, kamu kuat. Kamu harus kuat." Mereka naik mobil Alia dan melaju menuju kantor Raka. Nadia duduk dalam diam, jantungnya berdetak cepat. Ia memandangi lampu-lampu kota yang berkelebat. Seolah semua orang sedang hidup normal, sementara dunia Nadia runtuh. Sesampainya di dekat gedung kantor Raka, mereka memarkirkan mobil dengan jarak cukup jauh agar tidak mencolok. Lampu-lampu kantor sebagian besar sudah mati. Hanya beberapa lantai yang masih menyala. Alia menatap gedung itu dengan dahi berkerut. "Coba kamu hubungi dia. Kalau dia beneran lembur, biasanya dia angkat." Nadia menggeleng kesakutan. "Aku nggak berani." Alia mengambil ponsel Nadia. "Biar aku yang telepon." Sebelum Nadia sempat menolak, Alia menekan tombol panggil. Nada sambung berjalan. Sekali. 2 kali. 3. 5. Lalu akhirnya, nomor yang Anda tuju sedang berada di luar jangkauan. Alia menatap Nadia perlahan. "Nat, ini nggak normal." Nadia merasakan lututnya lemas. Mereka menunggu sekitar 20 menit, hingga akhirnya Alia menunjuk arah pintu gedung. "Nat, itu Raka kan?" Nadia memincingkan mata. Raka keluar dari gedung, tapi bukan menuju parkiran mobil kantor seperti biasanya. Ia berjalan cepat ke arah jalan samping. Lalu, seorang perempuan muncul dari arah yang sama. Ia mengenakan gaun sederhana warna krem, rambut panjangnya tergerai, dan ia menatap Raka dengan senyum hangat yang selama ini tidak pernah Nadia lihat kembali pada dirinya. Raka menghampirinya. Perempuan itu meraih tangan Raka dengan lembut. Dan Raka menggenggam balik. Nadia seperti kehilangan napas. Tubuhnya membeku. Alia memegang lengannya, takut Nadia roboh. "Nat, duduk dulu. Please." Tapi Nadia tidak bisa bergerak. Ia hanya bisa melihat dari jauh bagaimana suaminya, lelaki yang bersumpah akan mencintainya, berdiri begitu dekat dengan perempuan lain. Terlalu dekat, terlalu intim. Raka kemudian membuka pintu mobil perempuan itu. Mereka masuk bersama, dan mobil itu melaju pergi. Rasanya seperti ada palu besar menghancurkan dadanya. Nadia tidak menangis. Belum. Ia hanya berdiri di bawah lampu jalan yang redup, merasa seluruh hidupnya baru saja berubah. Alia meraih wajahnya. "Nat, aku minta maaf." Nadia akhirnya menarik napas panjang. Terlalu panjang seperti seseorang yang hampir tenggelam dan baru menemukan udara. "Alia," suaranya pecah. "Aku udah kalah ya?" Alia menggeleng. "Kamu bukan kalah. Kamu cuma baru lihat kenyataannya." Dan pada malam itulah air mata Nadia turun. Pelan, tanpa suara, ditemani hujan gerimis yang mulai turun. Malam itu seharusnya berlalu seperti malam-malam lain. Gelap, sunyi, tanpa kejutan. Tapi tidak. Malam itu menjadi titik balik dalam hidup Nadia. Setelah melihat sendiri bagaimana Raka menggenggam tangan perempuan lain, ia merasa dunia berubah menjadi tempat asing. Bahkan udara yang ia hirup terasa berat dan dingin. Nadia duduk di dalam mobil Alia. Tatapannya kosong, wajahnya pucat, dan tangannya menggenggam tas kecil di pangkuannya bergetar tanpa henti. Alia menatapnya dengan hati-hati. "Nat, kamu mau pulang dulu? Atau mau ke tempatku?" Nadia tidak langsung menjawab.
seolah otaknya butuh waktu lebih lama sekadar untuk memproses kalimat sederhana. "Aku mau pulang," ujarnya lirih. "Aku cuma mau sendiri." Alia ragu. "Kamu yakin?" Nadia mengangguk pelan. "Aku nggak apa-apa." Padahal jelas ia tidak baik-baik saja. Perjalanan pulang berlangsung dalam keheningan. Hanya suara hujan ringan yang menemani. Ketika mobil berhenti di depan rumah, Nadia membuka pintu perlahan. "Nat," panggil Alia. "Kalau kamu butuh aku, kapanpun, telepon ya." Nadia memaksakan senyum kecil. "Makasih, Lik, beneran." Ia turun perlahan dan ketika pintu rumah tertutup, keheningan langsung menyelimuti dirinya. Rumah itu dulu terasa hangat, tapi sekarang dinding-dindingnya seperti memantulkan kesedihan. Nadia berjalan ke kamar, membuka lampu yang temaram, lalu duduk di tepi ranjang. Bau tubuh Raka masih ada di bantal. Wangi yang dulu memberikan rasa nyaman, kini justru membuat dada terasa sesak. Ia menutup wajah dengan kedua tangan. Apa yang kurang dari aku? Kenapa dia berubah? Kenapa dia pilih perempuan itu? Pertanyaan-pertanyaan itu menghantam dirinya seperti gelombang besar yang tak henti-henti. Nadia merasa kewalahan, tapi juga tidak bisa berhenti berpikir. Ia memandang jam. Pukul 11 malam. Raka biasanya pulang pukul 12 atau lebih. Artinya, Nadia masih punya waktu untuk menyusun dirinya sebelum harus berhadapan langsung dengan kenyataan yang menyakitkan. Namun ketika ia berdiri menuju kamar mandi, ponselnya bergetar. Pesan dari Raka. "Aku pulang agak telat, lagi lembur. Kamu tidur dulu." Nadia menutup mata. Nafasnya tercekat. Ia tidak membalas. Untuk pertama kalinya sejak menikah, ia tidak ingin menjawab apapun dari suaminya. Raka pulang pukul 1:20 dini hari. Suara pintu terbuka terdengar pelan, seperti seseorang yang tidak ingin kedatangannya diketahui. Nadia berpura-pura tidur, meski air matanya masih mengering di bantal. Raka masuk ke kamar perlahan. Ia berhenti sebentar, menatap Nadia dari jarak beberapa langkah. Seakan memastikan apakah istrinya benar-benar tidur. Lalu ia meletakkan tas kerja di meja. Nadia mengintip sedikit lewat celah mata. Tas itu, tas yang sama dengan gelang emas di dalamnya. Perut Nadia melilit. Raka kemudian mandi sebentar dan langsung tidur di sampingnya. Tapi malam itu, tubuh mereka seperti berada di dua dunia berbeda, meski hanya terpisah beberapa sentimeter. Nadia menahan nafas ketika dirinya mencium aroma parfum asing itu lagi. Parfum yang kini ia tahu bukanlah kebetulan. Parfum yang sama dengan perempuan bergaun krem tadi. Ia memejamkan mata erat-erat. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Nadia merasa ranjangnya sendiri bukan lagi tempat yang aman. Keesokan paginya, Raka bersikap seperti biasa. Berpura-pura semuanya baik-baik saja. "Pagi, Nat," ujarnya sambil mengambil roti. Nadia hanya mengangguk. Ia tidak sanggup menatap mata Raka. Ia takut kebohongan itu akan menyelimuti dirinya dan membuatnya hancur lagi. Raka tampak tidak nyaman dengan kandungan Nadia. "Kamu kenapa? Kelihatan capek?" Nadia tidak menjawab langsung. Setelah beberapa detik ia berkata pelan, "Iya, capek." Raka mengangguk, seolah menerima jawaban itu tanpa rasa penasaran. Ia kemudian mengambil jaket dan bersiap pergi. "Aku berangkat dulu ya," katanya sambil mendekat untuk mencium kening Nadia. Tapi Nadia mundur sedikit tanpa sadar. Raka berhenti. "Nat, kenapa?" "Nggak apa-apa," jawab Nadia cepat. Tapi sikap kecil itu cukup untuk membuat wajah Raka berubah. Ia terdiam sejenak, lalu mengambil nafas panjang. "Baiklah, nanti malam aku lembur lagi. Jangan tunggu." Nadia merasa dadanya ditusuk dari dalam. Ia hanya mengangguk,
takut suaranya pecah jika ia berkata apapun. Saat pintu tertutup, Nadia langsung jatuh duduk di sofa. Ia merasa seperti sedang terjebak dalam hubungan yang tidak lagi memberi ruang untuk bernafas. Ia ingin marah, ingin meledak, ingin bertanya, "Kenapa kamu lakuin ini ke aku?" Tapi bibirnya tetap terkunci. Ia menunduk, memandang cincin pernikahan di jarinya. Cincin itu dulu terasa seperti janji sakral. Tapi sekarang, cincin itu hanya terasa berat. Nadia tahu, ia tidak bisa diam selamanya. Ia harus memilih, menghadapi Raka dengan semua keberanian yang tersisa, atau membiarkan dirinya perlahan hancur dari dalam. Siangnya ia mengabari Alia. "Aku nggak sanggup berpura-pura lagi, Li." "Nat, kamu mau mulai hadapin dia?" "Kayaknya iya. Tapi aku takut suaraku hilang." "Aku bakal bantu kamu. Tapi langkah pertama, kamu harus kuat. Jangan biarkan dia ngatur cerita seenaknya." Nadia menatap layar ponselnya lama. Ia menelan ludah. Ia tahu fase berikutnya akan lebih menyakitkan. Tapi ia juga tahu, kebenaran yang pahit tetap lebih baik daripada kebohongan yang indah. Pagi itu terasa lebih berat dari sebelumnya. Bukan hanya karena kurang tidur, tapi karena Nadia merasakan sesuatu berubah dalam dirinya. Ada kemarahan baru, pelan tapi menyala. Meski kecil, api itu cukup untuk membuatnya sadar. Ia tidak bisa lagi diam. Ketika Raka berangkat kerja, Nadia berdiri di dekat jendela, memperhatikan mobil suaminya menjauh. Biasanya ia akan melambai atau tersenyum. Tapi sekarang, tidak ada lagi ruang untuk itu. Rumah terasa dingin, terlalu dingin. Nadia mengambil napas panjang dan mencoba menenangkan diri. Ia tahu, hari ini harus menjadi awal dari sesuatu. Meski ia belum tahu apakah awal itu akan menyakitkan atau justru membebaskannya. Ponselnya berbunyi. Alia menghubungi. "Aku jalan ke rumah kamu sekarang," ujar Alia tanpa basa-basi. "Kita harus ngomongin langkah kamu selanjutnya." Nadia menelan ludah. "Oke, aku tunggu." Alia datang dengan wajah serius, lebih serius dari biasanya. Ia membawa map kecil dan laptop. "Kamu siap?" tanyanya. Nadia menghela napas. "Aku nggak tahu aku siap atau enggak. Tapi aku nggak bisa terus kayak gini." Alia menaruh laptop di meja ruang tamu. "Baik, sekarang kita coba susun semuanya pelan-pelan. Kita list apa aja yang kamu tahu, apa yang kamu curigai, dan apa bukti yang kamu punya." Nadia duduk di sampingnya. Tangannya gemetar, tapi ia mengangguk. Alia mulai mengetik. Pertama, lipstik koral. Kedua, parfum asing. Ketiga, pulang makin malam. Keempat, gelang di tas Raka. Kelima, Alia berhenti, menatap Nadia lembut. Dia ketemu perempuan itu. Nadia memejamkan mata. "Itu yang paling nyakitin," bisiknya. Alia mengangguk. "Iya, tapi itu juga bukti." Nadia menunduk. "Li, aku takut kalau aku salah. Takut kalau semua ini cuma terlalu curiga." Alia meraih tangan Nadia. "Nat, kamu nggak salah. Kamu melihat sendiri. Kamu bukan cuma curiga. Kamu udah disakitin." Nadia menggigit bibir bawahnya, menahan air mata. Alia melanjutkan. "Sekarang, langkah kamu apa? Mau terus pura-pura nggak tahu, atau mau tanya langsung sama dia?" "Aku mau tanya," ujar Nadia dengan suara pelan namun tegas. "Tapi aku takut dia bohong lagi." Alia tersenyum getir. "Kalau dia bohong, itu bukti tambahan. Tapi kamu butuh keberanian buat ngadepin itu." Nadia menatap meja, melihat cincinnya sendiri. "Aku harus siap. Aku tahu." Sore itu Nadia mencoba menata pikirannya. Ia membersihkan rumah, mencuci piring, lipat pakaian,
Semua dilakukan agar pikirannya tidak meledak. Tapi justru setiap hal kecil mengingatkannya pada sesuatu tentang Raka. Sepasang gelas kopi yang biasa mereka pakai, baju kerja Raka, sepatu yang diletakkan di pojok. Semua itu membuat hatinya semakin berat. Ketika ia membuka lemari untuk memasukkan pakaian bersih, matanya tertuju pada satu hal yang membuatnya berhenti bergerak, yaitu sebuah kotak kecil berwarna biru muda. Kotak yang sama seperti yang ia lihat malam itu di tas Raka. Kotak itu sekarang ada di lemari. Nadia mendekat, jantungnya berdegup cepat. Ia mengambil kotak itu, membuka perlahan. Dan benar, gelang emas itu sudah tidak ada. Tinggal kotaknya saja. Ini bukan hanya bukti, ini pengakuan diam-diam. Raka membawa gelang itu pergi. Kemungkinan besar memberikannya ke perempuan itu. Nadia menutup mulut, menahan suara tangis. Lututnya melemah dan ia terduduk di lantai. Seolah seluruh dunia runtuh hanya dengan melihat kotak kosong itu. Itu hadiah, tapi bukan buat aku. Air matanya jatuh satu persatu, membasahi kotak kecil itu. Nadia memeluk dirinya sendiri, berusaha menahan perasaan hancur yang terus mengalir. Setengah jam kemudian, Alia masuk ke kamar dan menemukan Nadia di lantai, memegang kotak itu. "Nat, kotak itu?" Suara Alia mengecil. Nadia hanya mengangguk lemah. "Gelangnya nggak ada. Dia bawa," ujar Nadia suaranya pecah. "Dia beneran kasih itu buat perempuan itu, Li." Alia langsung memeluk Nadia. "Aku minta maaf, aku ikut sedih banget." Nadia memeluk balik, menangis jadi-jadinya di bahu sahabatnya. Tangis yang tidak keluar sejak malam ia melihat Raka dengan perempuan itu. Semua sakit itu akhirnya pecah hari ini. "Kenapa dia berubah kayak gini, Li? Apa aku udah nggak cukup buat dia?" Nadia terisak. Alia menggenggam wajah Nadia. "Nat, ini bukan salah kamu. Orang yang mau selingkuh akan selingkuh, mau pasangan mereka sempurna atau enggak. Kamu nggak kurang. Dia yang berubah." Nadia menatap Alia dengan mata merah. "Aku nggak tahu harus apa." Alia menghela napas pelan. "Kalau kamu mau, malam ini kita tunggu dia pulang dan kamu tanya. Bukan buat marah, tapi buat tahu kebenaran." Nadia menelan ludah. "Aku takut dengar jawabannya." Alia menyentuh pipinya. "Yang paling kamu takuti, kadang justru yang paling kamu butuhkan untuk sembuh." Nadia terdiam lama. Lalu ia berkata pelan tapi mantap. "Baik, malam ini aku akan tanya Raka." Sejak kejadian Nadia pingsan di rumah sakit menjadi tempat paling sunyi yang pernah ia tinggali. Lampu temaram, suara monitor jantung yang teratur, dan rasa dingin dari AC membuat pikirannya mengembara ke banyak tempat. Ke masa lalu yang hangat bersama Raka, ke rasa percaya yang dulu begitu penuh, hingga ke luka yang sekarang membuat napasnya terasa berat. Raka duduk di samping ranjang, kepalanya menunduk. Wajahnya terlihat lelah, mata sembab, tapi ia tidak berani meninggalkan Nadia sedetik pun. Setiap kali Nadia bergerak sedikit, Raka langsung menoleh, memastikan istrinya baik-baik saja. Alia berdiri di sudut ruangan sambil menyaksikan adegan itu. Ia bisa melihat dua manusia yang sebenarnya saling mencintai, namun dipisahkan oleh kesalahan yang terlalu menyakitkan. Ketika dokter mengizinkan Nadia pulang, suasana tidak menjadi lebih ringan. Di dalam mobil, Nadia duduk di belakang bersama Alia, sementara Raka menyetir di depan. Tidak ada suara apapun selain AC mobil yang berembus pelan. Nadia tidak ingin duduk di depan, dan Raka tidak memaksanya. Sesampainya di rumah, Nadia langsung kembali ke kamar. Raka ingin mengikutinya, ingin memastikan istrinya minum obat dan beristirahat. Tetapi Nadia mengangkat tangan kecil, memberi isyarat, "Aku mau sendiri dulu." Malam itu, untuk pertama kalinya sejak menikah, Nadia tidur di kamar tamu. Dan Raka berdiri lama di depan pintu yang tertutup, tidak berani mengetuk. Di balik pintu itu, Nadia menangis tanpa suara. Bukan karena tidak mencintai Raka lagi, justru karena ia masih sangat mencintai lelaki itu.
Dan rasa cinta itu kini menyakitkan setiap kali ia mengingat chat perempuan yang ditemukan di ponsel suaminya. Alia menginap malam itu. Ia tahu Nadia membutuhkan seseorang yang tidak akan membuatnya merasa terpojok. "Nad, kamu yakin bisa tidur sendiri?" tanya Alia. Nadia mengangguk, meski sebenarnya tidak yakin sama sekali. "Aku cuma butuh ruang, Li. Berat banget buat nafas kalau Raka dekat." Alia meraih tangan sahabatnya. "Aku di luar. Kalau butuh apa-apa, panggil aku ya." Saat pintu tertutup, Nadia memandang kosong ke langit-langit. Ia membayangkan masa-masa awal pernikahan dulu, saat Raka begitu penuh perhatian, saat mereka tidur berpelukan setiap malam, saat cinta terasa seperti rumah. Namun malam ini, rumah itu terasa runtuh. Di ruang tamu, Raka duduk di sofa sambil menunduk. Ia memegang cincin pernikahan di jarinya, memutarnya pelan. Air matanya jatuh satu persatu. Ia ingin memperbaiki semuanya, tapi ribuan kata maaf tidak cukup untuk menghapus rasa sakit Nadia. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Raka benar-benar merasakan bagaimana rasanya kehilangan seseorang, padahal orang itu masih berada dalam rumah yang sama. Hari-hari setelah pulang dari rumah sakit berjalan seperti kabut bagi Nadia. Ia tetap berada di rumah, namun setiap langkahnya terasa seperti berjalan di tempat asing. Rumah yang dulunya penuh tawa kini terasa seperti museum. Sunyi, dingin, dan penuh kenangan yang menyayat hati. Raka mencoba mendekat, namun setiap kali ia berada dalam jarak 2 meter dari Nadia, tubuh perempuan itu menegang refleks. Bukan karena benci, lebih karena trauma yang masih hidup. Alia sering datang menemaninya. Mereka memasak bersama, duduk di teras, kadang hanya diam berdua tanpa banyak bicara. Nadia merasa lebih aman ketika Alia ada. Sementara itu, Raka banyak menghabiskan waktu di ruang kerja. Ia memberhentikan semua komunikasi dengan perempuan yang pernah membuat Nadia terluka. Bahkan memblokir kontak dan menghapus riwayat pesan. Semua untuk menebus kesalahan, meski ia tahu itu tak cukup. Suatu sore, ketika Nadia duduk sendirian di teras, membiarkan angin sore menyentuh wajahnya, Raka keluar pelan-pelan. "Nat," panggilnya hati-hati. Nadia menatap lurus ke depan. "Ya?" "Aku cuma mau nanya, kamu udah makan?" "Alia tadi masak," jawab Nadia singkat. "Oh, bagus," ujar Raka meski jawaban itu menusuk hatinya. Ada jarak yang tidak pernah ada sebelumnya, jarak yang bahkan tidak bisa ditembus oleh kata-kata sederhana. Raka menggenggam kedua tangannya, menahan gemetar. "Nat, aku rindu kamu." Kata itu membuat Nadia diam membeku. Rindu? Betapa ironisnya. Lelaki yang membuat hatinya sakit sekarang merasa rindu, sementara ia sendiri bahkan takut tersenyum di depan Raka. "Aku masih butuh waktu," jawab Nadia akhirnya. Raka mengangguk cepat, terlalu cepat, seperti takut harapannya runtuh. "Iya, aku ngerti. Aku sabar. Aku nggak mau kamu mikir aku menyerah. Aku nggak bilang kamu harus menyerah. Aku cuma nggak mau dipaksa sembuh." Raka menutup mata rapat. "Aku nggak akan paksa. Aku cuma minta satu hal." Nadia menoleh sedikit, tidak sepenuhnya, tapi cukup untuk menunjukkan ia mendengar. "Nat, jangan hilang dari aku," ujar Raka lirih. "Jangan pergi." Nadia tidak menjawab. Ia hanya memandang langit yang mulai memerah, warna senja yang cantik namun terasa pahit. Karena ia tahu, kalaupun ia pergi, bukan karena ia tak mencintai Raka, tapi karena ia mencintai dirinya sendiri yang terluka dan perlu dilindungi. Malam itu, ketika Nadia kembali ke kamar tamu, ia mengintip sebentar ke ruang tengah. Raka tertidur di sofa. Kedua tangan masih memegangi ponselnya yang menunjukkan foto pernikahan mereka. Nadia hampir mengetuk bahu Raka, hampir membangunkannya, hampir memeluknya seperti dulu. Tapi rasa sakit di dadanya menariknya kembali. Ia menutup pintu pelan-pelan dan membiarkan air mata jatuh tanpa suara. Waktu berjalan, namun tidak banyak yang berubah.
Nadia bangun pagi, memasak sedikit, lalu kembali ke kamar tamu. Raka berangkat kerja lebih pagi dari biasanya, pulang lebih malam. Semuanya dilakukan untuk menghindari membuat Nadia merasa tertekan. Tapi tiap malam, ia selalu berhenti lama di depan pintu kamar tamu, berharap suatu hari pintu itu terbuka. Suatu sore hujan deras, Nadia duduk di jendela ruang tamu. Ia memandangi tetes hujan yang membasahi kaca. Suaranya memberi ketenangan, tapi hatinya tetap gelisah. Alia datang membawa makanan. "Aku masak sop hangat, kamu harus makan yang benar." Nadia tersenyum kecil. "Makasih, Li." Setelah makan, Alia menatap Nadia dalam-dalam. "Nat, kamu sayang Raka kan?" Pertanyaan itu membuat Nadia terdiam lama sebelum menjawab. "Sayang, itu masalahnya." Alia mengangguk pelan. "Rasa sayang yang besar memang lebih mudah terluka." Nadia menunduk. "Aku takut kalau aku percaya Raka lagi, dia nyakitin aku lagi. Aku gak mau masuk rumah sakit untuk kedua kalinya." Alia menggenggam tangannya. "Tapi kamu juga gak mau terus begini kan?" Nadia menggeleng perlahan. "Aku mau sembuh, Li. Tapi aku gak tahu harus mulai dari mana." Di saat itulah pintu rumah terbuka. Raka pulang dalam keadaan basah kuyup karena payungnya rusak. Ia terkejut melihat Alia ada di rumah. "Kalian udah makan?" tanyanya. "Aku sama Nadia udah," jawab Alia. "Oh." Raka menatap Nadia. "Kamu sehat hari ini?" Nadia mengangguk kecil. Raka terlihat lega hanya dengan satu anggukan itu. Alia berdiri. "Aku pulang dulu ya." Ia menepuk bahu Raka samar sebagai tanda, "Berjuanglah, tapi pelan-pelan." Setelah Alia pergi, suasana menjadi canggung. Raka membersihkan wajahnya dengan handuk. Lalu ia duduk jauh dari Nadia agar istrinya tidak merasa terpojok. "Nat, boleh aku tanya sesuatu?" "Apa?" "Kalau aku buktiin, sedikit demi sedikit, kalau aku berubah, kamu mau lihat?" Pertanyaan itu membuat Nadia menghela nafas panjang. Ia ingin berkata iya, tapi hatinya takut. Ia ingin berkata tidak, tapi dirinya tidak sanggup. "Aku lihat dulu aja, Kak," jawabnya akhirnya. Jawaban itu kecil, tapi bagi Raka itu seperti mendapat cahaya di ruangan gelap. Ia tersenyum samar, senyum yang penuh syukur. "Makasih, Nat, itu udah lebih dari cukup buat aku." Nadia menatap hujan lagi. Tidak yakin, tidak siap. Tapi untuk pertama kalinya sejak sakit, ia membuka sedikit ruang. Dan bagi hubungan yang retak, ruang sekecil itu bisa menjadi awal sesuatu. Hari demi hari, Raka mulai membuktikan janjinya tanpa banyak bicara. Ia membantu Nadia memasak tapi tidak memaksanya berbicara. Ia membersihkan rumah, mencuci piring, mencuci pakaian tanpa diminta. Ia menyisakan waktu untuk pulang lebih cepat hanya untuk memastikan Nadia makan dan minum obat. Kadang Nadia melihatnya dari kejauhan. Kadang ia tersentuh, tapi tidak berani mengaku. Kadang ia menangis diam-diam karena perubahan Raka mengingatkannya pada lelaki yang dulu begitu ia cintai. Suatu malam, Nadia sedang duduk di teras sambil membaca sesuatu di ponselnya. Raka keluar pelan, membawa 2 cangkir teh panas. "Boleh aku duduk?" tanya Raka. "Duduk aja," jawab Nadia. Raka duduk di kursi sebelah, jaraknya sedikit jauh agar Nadia tidak merasa sesak. "Kamu suka teh jahe kan?" tanya Raka. Nadia memegang cangkir itu. Hangatnya membuat hati terasa sedikit lebih tenang. "Ya, makasih." Hening sesaat sebelum Nadia bertanya, "Kah, chat sama perempuan itu kamu udah hapus semua?" Raka mengangguk cepat. "Udah, aku janji Nat, aku hapus semua, aku jauh dari dia. Gak ada satupun yang aku simpan."
Nadia menatapnya menilai. Kamu nyesel? Raka menarik napas gemetar. Nyesel banget. Nyesel lebih dari kamu bisa bayangin. Kamu boleh benci aku, boleh marah. Tapi aku janji aku gak akan ulang lagi. Nadia menggenggam cangkir kuat-kuat. Aku cuma takut, Kak. Takut kalau semua ini cuma sementara. Takut kalau kamu balik lagi kayak dulu. Raka menatap Nadia dengan mata berkaca. Nat, aku gak mau kehilangan kamu, beneran. Kamu rumahnya hidup aku. Kata itu membuat dada Nadia bergetar. Ia ingin percaya. Sangat ingin. Tapi rasa sakit masih ada. Beri aku waktu, ucapnya pelan. Aku kasih semua waktu yang kamu butuh, jawab Raka tanpa ragu. Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu, Nadia tidak tidur di kamar tamu. Ia tidur di kamar utama, meski di sisi yang paling pinggir. Dan Raka tidur membelakangi, menjaga jarak agar Nadia tahu ia menghormati batasannya. Tapi di antara mereka, ada sesuatu yang mulai menyala lagi. Kecil, tapi nyata. Harapan. Beberapa hari setelah itu, hubungan mereka mulai berubah. Tidak secara drastis, tetapi perlahan seperti bunga yang mekar sedikit demi sedikit. Nadia masih berhati-hati, tapi ia lebih sering tersenyum kecil ketika Raka melakukan hal sederhana. Raka tidak memaksanya untuk cepat sembuh. Ia hanya menunjukkan konsistensi, hal yang dulu ia abaikan. Suatu pagi, Raka membuat sarapan. Nadia keluar dari kamar, rambutnya masih sedikit berantakan. Saat melihat meja makan rapi dengan roti panggang dan telur, ia terdiam. "Kamu buat semua ini?" tanya Nadia. Raka mengangguk. "Aku cuma pengen kamu makan makanan hangat. Aku nggak mau kamu sakit lagi." Nadia menarik kursi dan duduk. "Makasih, Kak." Saat mereka makan, tidak ada percakapan panjang. Tapi kehangatan yang pernah hilang mulai terasa mengisi ruang itu kembali. Sore itu, Nadia duduk di kamar, memandangi album foto pernikahan. Senyumnya dulu begitu bahagia, matanya berbinar. Ia bisa melihat betapa dalam cintanya pada hari itu. Tanpa ia sadari, Raka berdiri di pintu sambil memperhatikannya. "Kamu masih simpan semua itu?" tanya Raka pelan. Nadia menutup album. "Iya, kenangan baik tetap kenangan baik." Raka duduk di sampingnya dengan hati-hati. "Nat, aku tahu aku lukain kamu, luka yang besar. Tapi kalau kamu mau, aku siap bangun semuanya dari nol." Nadia tidak menjawab. Ia memejamkan mata, air mata jatuh tapi kali ini tidak sepedih dulu. "Kak," Nadia menatap Raka. "Aku nggak bisa janji besok langsung sembuh. Aku nggak bisa janji aku nggak takut lagi." Raka mengangguk. "Aku nggak minta janji itu. Aku cuma bisa janji satu hal. Aku mau coba lagi, pelan-pelan." Raka menutup wajah dengan tangan menahan tangis. Kemudian ia meraih tangan Nadia, namun tidak langsung menggenggam. Ia menunggu, dan ketika Nadia mengeratkan genggamannya, dunia Raka runtuh dalam kelegaan. "Nadia," suaranya pecah. "Terima kasih." Nadia tersenyum tipis. "Kita pulang ke hati yang sama, tapi dengan cara baru." Hari itu mereka duduk bersama di tepi ranjang. Tidak ada pelukan, tidak ada ciuman. Hanya dua tangan yang saling menggenggam dengan hati-hati. Namun dalam genggaman itu ada komitmen baru. Nadia tidak sepenuhnya sembuh. Raka tidak sepenuhnya dimaafkan. Tapi mereka berjalan lagi, biarpun lambat, biarpun penuh ketakutan. Karena cinta mereka layak diperjuangkan. Dan kadang, cinta paling kuat adalah cinta yang memutuskan untuk tetap tinggal meski pernah terluka.